Sinyal keras Jokowi ke Ganjar Pranowo. Next presiden. Pak Ganjar, next presiden. Tamu saya hari ini istimewa, Bapak Presiden bersama Ibu. Tadi Pak Presiden di Magetan promosi pecel. Nah hari ini kopi. Kopinya kopi kita sendiri. Es. Rasanya pripun Pak? Brand lokal tetapi rasanya global. Ya, brand lokal rasanya global. Kalau kita memang bahagia dengan kondisi Indonesia saat ini, kita harus memilih pemimpin yang berkualitas serupa agar semua kemajuan yang telah tercapai dapat dipertahankan dan dikembangkan. Nah, ini yang saya kira sangat menarik, dan lalu kita menemukan bahwa ada harapan publik bahwa pemimpin ke depan itu bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Karena itu mungkin sekarang yang paling dekat adalah Ganjar Pranowo. Kita lihat kan Pak Presiden sudah menolak dengan tegas gagasan dan wacana 3 periode dan perpanjangannya. Maka pilihan kami melihat sosok yang bisa menggantikan Presiden di 2024 nanti, Presiden Jokowi adalah Mas Ganjar Pranowo. Mungkin juga dalam kualitas personal punya kedekatan ya. Pak Jokowi ketika kampanye, ketika itu kan kelihatan sangat dekat dengan publik, dianggap sebagai bagian dari kita lah, kira-kira begitu, bukan orang lain. Dan karakter semacam ini nampaknya juga sedang dibangun atau muncul di dalam sosok seperti Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita hidup santai, tidak peduli, cuek, jangan salahkan kalau Indonesia nantinya akan terjerembab. DKI Jakarta adalah contoh terbaik. Segenap pencapaian gubernur terdahulu, terutama Jokowi dan Ahok, hancur berantakan gara-gara 56% warga Jakarta memilih gubernur seiman yang sama sekali nggak becus kerjanya. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa Mas Ganjar lah yang layak untuk menggantikan Jokowi nantinya. Bangsa Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan bodoh yang sama. Sejak sekarang kita sudah harus menilai kualitas calon-calon pemimpin yang nanti akan bertarung. Kita lihat Mas Ganjar ini sosok yang punya kemiripan secara kinerja, juga selain kinerja beliau juga punya karya di daerahnya sendiri di Jawa Tengah. Pemilu 2024 semakin dekat, kurang lebih 2 tahun lagi. Rakyat Indonesia bakal kembali memilih para wakil rakyat dan juga yang paling menarik, tentunya pemilihan presiden. Tak terhitung banyaknya tokoh di Republik ini yang digadang-gadang bakal meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi di masa yang akan datang. Bahkan tak sedikit yang belum bisa move on melihat fakta jika Presiden Joko Widodo harus tergantikan karena terbentur undang-undang. Lembaga survei sejak setahun belakangan ini hilir mudik merilis hasil surveinya. Ada lembaga survei yang dikenal kompeten dan kerap dijadikan rujukan berdasarkan rekam jejak. Indikatornya saat pemilu 2019 resmi terdaftar di KPU. Ada pula lembaga survei yang tidak jelas latar belakangnya dan ikut meramaikan warta di media. Dan secara mengejutkan menempatkan tokoh tertentu menjadi nomor 1 dengan persentase angka yang tinggi. Hasil lembaga survei biasanya menjadi ajang pamer para pendukungnya di sosial media. Mereka seperti tak peduli apakah hasil tersebut dari lembaga survei yang resmi atau tidak. Sama sekali tak menjadi soal. Mereka hanya melihat angka lalu euforia seolah paling dikjaya. Terlebih bila tokoh yang didukung tampil menjadi jawara di lembaga survei. Beberapa belakangan ini entah mengapa saya sedikit mengamati mulai berseliweran akun-akun dark di sosial media yang nampaknya hanya bertugas menframing tokoh si A begini, tokoh B begitu, dan seterusnya.
mereka seperti terorganisir dengan rapi, nekat masuk ke grup-grup yang berafiliasi dengan tokoh tertentu, tapi si akun tersebut berani menjadi pembeda. Sudah dapat ditebak, maka konsekuensinya ia bakal menjadi bulan-bulanan anggota grup lainnya. Tapi poinnya adalah si akun ini sukses menjadi sorotan yang luas. Dan penulis rasa kondisi ini akan makin kencang menjelang 2024 nanti. Sosial media menjadi salah satu kekuatan dahsyat sejak Pilpres 2014 yang lalu. Tapi berdasarkan pengalaman tentu masyarakat sudah mulai ada perubahan dalam menerima segala informasi. Mana yang hoax, mana yang bukan. Setidaknya dalam kurun waktu 1 dasawarsa masyarakat kian dewasa jika dibandingkan dengan 2014 yang lalu. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan polarisasi tetap akan menjadi momok di pemilihan presiden 2024. Sejauh yang kita tahu, kekuatan di sosial media yang paling santer dan saling serang jelang pemilihan presiden 2024 oleh para pendukung, terdapat 2 tokoh, yaitu para pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini bukan berarti tokoh lainnya tidak terlihat, tapi yang paling menonjol memang kedua tokoh tersebut sejauh ini. Dan yang paling agresif adalah para pendukung Anies Baswedan. Mereka terlihat sangat pede sekali. Kendati kerap menjadi bulan-bulanan yang tak patah arang, pasalnya usaha untuk menframing tokoh pujaannya tersebut paling pantas menjadi presiden kerap hiperbolik abis. Berbanding terbalik dengan fakta, sampai akhirnya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Jika tokoh yang didukung merepresentasikan kelakuan para pendukungnya itu sendiri, Anies Baswedan sendiri sejauh ini dikenal salah satu tokoh yang sangat enjoy menggunakan politik gebiar untuk menutupi kegagalan memimpin DKI Jakarta. Penulis menggunakan istilah politik gebiar, yaitu sebuah kondisi di mana Anies akan terus berusaha memoles dirinya sebaik mungkin. Panggung-panggung besar dibuat, kata kalimat penuh nikmat berusaha dilentingkan ke udara. Membopong sejumlah penghargaan atau piala kesana kemari meski melalui jalan membeli. Jadi, kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang baru dan seterusnya begitu. Satu hal yang mungkin paling sederhana dan no debat, yaitu soal indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta. Sejak memimpin DKI Jakarta menjadi gubernur, tren indeks kebahagiaan warga Jakarta terus menurun. Ternyata, maju kotanya bahagia warganya hanyalah jargon politik gebiar itu sendiri. Jadi, sejak awal, Anies sudah berusaha memanipulasi kemampuannya yang tak seberapa. Itu sebuah indikator yang jelas jika Anies Baswedan telah gagal membawa warga DKI Jakarta ke arah yang lebih baik. Ini by data, bukan asal bicara loh. So, pertanyaan masyarakat jika di DKI Jakarta saja gagal, apa iya yang bersangkutan pantas pimpin area yang lebih luas? Apalagi bicara Indonesia dengan segala persoalannya. Belum lagi, sosok Anies Baswedan sejauh ini digandrungi oleh kelompok-kelompok kanan garis keras. Mereka yang kecewa dengan Prabowo Subianto dan dianggap pengkhianat lalu mengarahkan dukungannya ke Anies Baswedan. Dan secara psikologis, mereka yang kecewa biasanya buta mata, buta hatinya. Soal pantas atau tidak bukan utama. Ya, namanya juga tempat pelarian, yang penting hati terpuaskan. Apalagi selama ini Anies direpresentasikan sebagai tokoh yang berseberangan dengan Jokowi secara politik. Klop lah sudah. Well, pengganti Presiden Jokowi memang masih misteri. Tapi simbol-simbol tongkat estafet secara perlahan dapat dilihat. Dan bangsa ini butuh tokoh besar yang dapat melanjutkan pondasi dasar yang telah dibuat sang presiden selama 2 periode kepemimpinan. Jika salah memilih di 2024, sebuah kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Lalu, simbol-simbol seperti apa yang dimaksud? Nah, baru-baru ini Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Bagi saya ini cukup mengejutkan, sebab baru beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi sudah kunker ke Jawa Tengah, yaitu di wilayah Wonosobo, Temanggung, dan Blora. Dan pada tanggal 5 Januari 2022 kembali lakukan kunjungan ke Sragen, Blora, Grobogan, dan Kota Semarang. Dalam kunker kali ini, Presiden Jokowi bermaksud meresmikan beberapa proyek infrastruktur seperti Bendungan Randu Gunting Blora dan Pasar Johar Semarang. Dan seperti biasa, tiap kunjungan kerja tentu didampingi oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur Ganjar Pranowo. Jika pada kunjungan kerja sebelumnya biasa-biasa saja, tapi untuk kunker kali ini terlihat berbeda. Presiden Jokowi nampak mengajak Gubernur Ganjar Pranowo dalam satu mobil. Ini hal yang selama ini belum pernah sang presiden lakukan. Sebagai orang Jawa, tentu aksi Presiden Jokowi memiliki maksud yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini sudah sering dilakukan sejak dulu. Selain bisa ngobrol dengan leluasa selama perjalanan dan belusukan, tentu juga sebagai gambaran jika Ganjar Pranowo dipandang pantas untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya. Coba saja kita perhatikan dari gambar serta video yang beredar di sosial media. Saat itu, Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo
terlihat sedang di wilayah Gemolong, Sragen, dan nampak dalam video yang beredar, Presiden Jokowi sedang membagi-bagi bingkisan kaos dari dalam mobil RI1 kepada warga yang berjajar di pinggir jalan. Sedang Ganjar Pranowo duduk di sampingnya dan tersenyum ikut menyapa warganya. Dari hal yang paling sederhana ini saja, kita dapat sebuah gambarannya. Pertama, Presiden Jokowi terlihat intens datang ke provinsinya Ganjar Pranowo dalam waktu yang begitu dekat, komunikasi politik satu mobil, dan melakukan kebiasaan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi kepada rakyatnya, yaitu berbagi. Presiden Jokowi seolah sedang memperkenalkan Ganjar Pranowo ke seluruh rakyat Indonesia. Wah, suhu politik usai manuver Presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo nampaknya akan menjadi trigger dan semakin menghangat saja. Terlebih saat serangan giring PSI ke Anies Baswedan yang sangat vulgar, dan berani, lalu disambut senyuman dari Presiden Jokowi dari balik masker. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.